Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irwandi Buton. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Lira Purnamamala sebagai ketua. Dan saya Muhaimin sebagai pewawancara. Nama saya Laude Muhammad sebagai kameramen. Dan di sini kami ingin mewawancarai seorang tokoh. Nama Pak Saleh Hentihu dengan judul Sistem Pemerintahan Adat Lisela yang ada di Pulau Buru. Baik, mungkin itu saja dari perkenalan kami. Kami langsung saja ke sesi wawancaranya. Terima kasih. Pemerintah atas masyarakatnya, yang dulunya ada kepala suara dan sebagainya. Jadi peranata adatnya ada. Hanya dengan adanya regulasi terbaru, dengan adanya pemerintahan desa, kebanyakan kewenangan itu kembali ke desa. Hanya raja dan peranata adat dia hanya lebih berfokus kepada hal-hal yang bersifat adat semata, misalnya terkait dengan hak wilayah atau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisional betul. Itu saja yang peran raja dan peranata adat. Tetapi kalau misalnya terkait dengan menyangkut dengan kamtipmas, pelaksanaan sosial dan sebagainya, itu kebanyakan dilimpahkan kepada pemerintahan desa, kecamatan, bupati dan sebagainya. Sehingga ada dua sistem pemerintahan yang agak berbeda dengan kewilayahannya dan tupoksinya berbeda-beda. Tapi nanti kita jelaskan sedikit tentang peranata adat. Kita lebih berfokus ke petuanan lisela. Petuanan lisela itu sering dari sistem peranata adat sering disebut dengan lisela tanggartelo. Lisela 3 tangga atau 3 susun. Tanggartelo itu 3 susun atau 3 tingkatan atau 3 tangga. Nah, tangga pertama itu katakanlah pada pintu masuk itu raja bersama 7 bubatur pito. 7 bubatur pito. Nah, 7 itu bubatur pito itu 7 kepala soa. Yang jadi sendiri raja. Dalamnya juga ada hinolong bersama raja pada bubatur pito itu. Nah, raja, nah, kita jelaskan sistemnya dulu, baru nanti kita jelaskan satu-satu. Untuk tangga 1 atau tangga pertama itu raja dengan 7 bubatur pito. Ini kita berbicara tentang kerangka menuju ke dataran Rana atau sebagai pusat daerah ini. Maka untuk menuju atau melalui atau mau berproses ke atas itu dia melalui 3 tangga tadi. Raja dengan 7 bubatur pito. Nah, jika misalnya kita mau menuju ke atas, itu kita melanjut tangga kedua, yaitu seget. Pintu kedua itu seget dengan 2 seget dengan 8 masing-masing 8 kepala soa. Jadi masing-masing seget dua soa dengan satu seget 4 membawa 4 kepala soa. Sebelah kiri. Jadi dia sistemnya ada matahari naik dan matahari masuk. Nah, nanti ke atas ke dataran Rana itu ada 2 mat gugul. Ada 2 mat gugul, yaitu mat gugul Nalbesi dan mat gugul Waikolo. Kalau seget tadi ada 2, seget Fanabo dan seget Waili. Jadi seget Fanabo membawahi lagi 4 kepala soa, seget Waili juga membawahi 4 kepala soa. Seget begitu juga hinolong. Hinolong juga ada 4 kepala soa dan juga mat gugul Wakolo itu 4 kepala soa dan mat gugul Nalbesi juga 4 kepala soa.
itu sistem itu dia tadi dia tersusun secara lumayan sistematis, dan ada peran-peran dari masing-masing siswa itu ada juga. Nanti di dalam misalnya di Seget itu ada yang terbagi menjadi kepala siswa, nanti ada terbagi yang tugas perannya, ada yang namanya Merimo itu nama Marino. Ada juga yang namanya Polisi ini dia kayak ada pertimbangan hukum terkait dengan ada hal-hal yang itu diatur ditangani oleh Polisi. Itu semua dimiliki kalau di Seget Vanabo maupun Seget Waili ada soa yang menjabati sebagai Polisi maupun Marinho atau Brimo. Nah, sedang kalau di Matgugul hanya Polisi. Nah, kalau Brimo kayaknya tidak ada. Karena begini, katakanlah dari sistem tadi, setelah perintah dari bawah tadi naik ke tengah, itu ada dilanjutkan lagi orang yang menuju ke datang sana, dia sampai di Seget, nanti dari orang yang dari pantai tadi, katakanlah tadi ada utusan, dia sampai di Seget, dia bisa langsung ke Rana. Nanti orang yang dari Seget itu yang ditugaskan untuk mengantarkan yang bersangkutan ke Rana. Jadi dia estafet begitu. Nah, nanti saya jelaskan dulu. Saya bisa, ya kalau dulu ya sistem dulu ya, tapi sekarang kan bisa. Ya sekarang ada perubahan nih. Ada sistem pemerintahan ada, tidak ada yang. Tapi kalau aturan adat, maksudnya yang dia berhubungan dengan adat, ya dia pakai sistem tadi. Tapi kalau misalnya orang coba katakan ketemu dari pantai ketemu pikat, bisa dia langsung. Walaupun dia orang adat juga bisa dia langsung ke Rana. Tapi kalau dia membawa titah raja, tetap dia pakai sistem tadi. Gitu. Iya, dan hal-hal yang berhubungan dengan adat, atau misalnya ada panggilan hukum, misalnya ada masalah, nah itu dia berestafet dia namanya. Nah, nanti kedudukan mulai dari bawah raja dan 8 kepala soa termasuk Hinolong. Hinolong ini dia anggaplah itu dia protokolernya raja. Jadi segala sesuatu apa yang mau disampaikan harus melalui Hinolong dulu. Jadi informasi apa dan sebagainya itu melalui Hinolong dulu baru disampaikan ke raja. Nah, begitu juga ada motif ke atas, nanti raja melalui Hinolong dulu berperintahkan orang untuk menuju ke atas. Jadi melalui Hinolong. Jadi Hinolong anggaplah ini protokolernya raja. Di dalam raja ada wakil raja, membantu raja dalam sistem pemerintahan. Nah, dalam untuk perumusan penyelesaian dan lain sebagainya itu di raja bersama itu juga Gotopito atau Saneri tadi itu musyawarah bersama-sama untuk menetapkan, memutuskan segala persoalan yang ada di petualangan. Dua Senai dan Matahari Masuk. 2 Seget yang membawahi juga 8 kepala soa. Terus juga Matgugul sudah di dataran atas, dataran Rana. Itu juga untuk Matahari Naik, Matahari Masuk itu ada 2 dengan 8 kepala soa juga. Nah, tadi yang kita jelaskan di yang di atas, kalau biasa kita sebut kalau misalnya Seget 2 ini, 1 Seget Panabo, 1 Seget Waili. Nah, Seget Waili itu dia Matahari Masuk. Matahari Naik itu, sedangkan Seget Kolo itu Matahari Naik, Seget Nalbesi itu Matahari Masuk. Dulu kan kalau ada terbilang timur barat utara timur, jangan bilang Matahari Naik, Matahari Masuk. Ya kita tahu Matahari Naik itu timur, ya kan? Matahari Masuk berarti barat. Kayak apa? Ada perselisihan antara atau perbedaan
antara pemerintah kayak pemerintah pusat dengan pemerintahan kerajaan-kerajaan kan. Ada perbedaannya. Kalau perbedaan kalau jangan kau ambil pusat terlalu jauh, ambil ke pemerintahan yang Iya, kecil, kayak katakan pemerintah desa atau desa lah. kecamatan, itu boleh. Tapi kalau ambil pusat terlalu jauh. Iya kayak pemerintahan desa. Kalau misalnya betul jelaskan dulu, kewilayahan Betuanan itu dia mencakup beberapa desa, malah dia juga melebihi dari satu kecamatan. Katakanlah tadi Lesela, kecamatan Ketuanan Lesela itu dia terdiri dari kecamatan Vena Lesela dan kecamatan Air Buaya, malah sampai kecamatan Kepala Madang. Kecamatan Kepala Madang di Kabupaten Buru Selatan itu masih wilayah Petuanan Lesela. Itu dia membawahi sampai 2 sampai 3 kecamatan. Kalau yang di Liliali baru kecamatan Amlia dan kecamatan Tagalisa, kecamatan Liliali 2. Sedangkan kecamatan Tagalisa, kecamatan Oplau dan kecamatan Oplau saja 1. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Gitu. Itu untuk kewilayahannya. Apalagi kalau desa, coba hitung saja beberapa desa yang dia, kalau misalnya kita hitung 3 kecamatan, berapa desa yang dia berada pada di kecamatan itu, kan semakin banyak. Nah, perbedaan dalam sistem pemerintahan yang ada ini kan tentu jalan terkait dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, misalnya terkait dengan persoalan hukum. Hukum itu kan kita tidak kembali ke raja, kecuali persoalan adat. Misalnya perselisihan terkait dengan lahan adat, itu boleh silakan kembali ke raja. Tapi kalau lahan itu sudah dimiliki oleh masyarakat biasa, masyarakat yang sudah dibelikan, berarti hak adat sudah hilang. Jadi di penyelesaiannya ada di kepala desa. Contoh misalnya kata di Namlea, misalnya dulu masih tanah adat, misalnya raja sudah jualkan kepada masyarakat macam Wamnebo, masyarakat keluarga kau, ya, umat Ternate. Berarti penyelesaiannya bukan lagi di raja, penyelesaiannya diselesaikan di kepala desa. Iya kan? Berarti ada beda. Nah, kecuali tanah itu dia masih statusnya sebagai tanah wilayah, itu tetap kewenangannya adalah raja. Nah, itu dalam penyelesaian. Terus persoalan kegiatan sosial kebanyakan semua itu ditangani dilaksanakan oleh pemerintah desa secara keseluruhan. Yang di sana yang palingan untuk kegiatan adat, misalnya kegiatan rutin, misalnya ada orang kasnai adat, ada misalnya ada bikin rumah adat atau bikin masjid atau apa, itu proses adat ada yang muncul, atau ada kalau di sini ada helahu, mungkin saya paham ya. Jadi ada kegiatan tradisional, ya itu adalah kewenangan adat yang itu baru nampak. Tapi kalau memang seperti biasanya semua dihandle oleh pemerintahan desa. Jadi kayak acara-acara pernikahan. Acara pernikahan susah ada lagi yang namanya, kecuali pernikahan adat. Sekarang susah ada pernikahan adat. Rata-rata pernikahan secara, kalau orang Islam ya secara Islami. Yang tadi dibilang kalau perkawinan adat itu tadi bedanya apa? Prosesnya agak beda sekali dengan. Ya, karena beda juga karena masyarakat adat kan rata-rata masih animis, masyarakat apa ya? Dia bilang kata masih percaya Allah Taala, maksudnya dong itu kan masih dikata animis juga, bahasanya dong masih agama adat. Masih berpegang teguh dengan kepercayaan orang tua dulu. Tapi kalau ketemu ini kan ya tetap Islam, jadi kalau ketemu ikut aturan sesuai dengan aturan Islam.